Pertama, dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, Bapak Menko Polhukam Mahfud MD, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung RI, dan Komisi 3. Kami mohon bantuannya tegakkan keadilan yang sebenarnya. Karena kami tidak boleh menyatakan yang sebenarnya. Miliaran. Pemerasan itu sendiri untuk apa sih? Ya untuk itu kasus ini. Menutup kasus ini? Iya. Yang dituduhkan kepada saya, itu kan 30 juta. Yang diterima benar. Saya terima 30 juta. BAP yang tertuang di dalamnya, yang selama ini, itu adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dan sebelum disimak, jangan lupa untuk like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi. Kepala Dinas PMDT Abdurrahman akhirnya berani buka-bukaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus yang menimpa dirinya. Ia mengaku telah jadi korban pemerasan oknum polisi di Lampung Utara. Dalam konferensi persnya, Minggu tanggal 22 Oktober tahun 2023, Abdurrahman mengaku jika ia dan ketiga tersangka lainnya telah menjadi korban kriminalisasi. Sebab, fakta yang terjadi tidak demikian adanya. Indikasi kriminalisasi itu diantaranya dari proses penangkapan, pembuatan berita acara pemeriksaan BAP, barang bukti uang. Saya sudah cukup lelah menyimpan semuanya karena sudah lebih dari 1,5 tahun. Hari ini saya menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi, tegas dia didampingi mantan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMDT, Ismirham Adi Saputra. Abdurrahman menjelaskan, BAP yang dibuatnya di Polres Lampung Utara itu bukanlah fakta yang terjadi. Sebab, kala itu ia tidak diizinkan untuk mengatakan fakta yang sebenarnya. Sayangnya, sampai saat ini pencabutan BAP yang telah disampaikan oleh pengacaranya belum mendapat respons oleh pihak kepolisian. Pada proses BAP, saya mau jelaskan apa yang sebenarnya, tidak boleh. Tidak boleh melebar, terangnya. Sementara untuk barang bukti uang, ia mengatakan, uang yang dijadikan barang bukti tersebut merupakan uang pribadinya. Total uangnya hanya 25 juta rupiah. Uang itu diantar oleh adik iparnya pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Adapun uang yang disebut-sebut diterimanya dari pengelola kegiatan bimbingan teknis pratugas bagi kepala desa terpilih, dan pembekalan wawasan kebangsaan merupakan uang operasionalnya untuk mendampingi kegiatan tersebut. Jadi, uang yang jadi barang bukti itu uang pribadi saya. Bukan uang hasil operasi tangkap tangan, kata dia. Uang yang diterima dari pengelola itu pun telah diberikan pada pimpinan-pimpinannya agar dapat hadir di acara tersebut. Rinciannya, 10 juta rupiah diberikannya pada Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Lekok, dan 5 juta rupiah diberikan pada Asisten I, Mankodri. Sisanya, digunakannya untuk pendampingan. Selain berbicara tentang hal di atas, Abdurrahman juga mengaku telah menjadi korban dugaan pemerasan dari oknum polisi di Polres Lampung Utara. Nilainya mencapai miliaran rupiah. Uang itu diberikannya melalui pimpinannya. Akibatnya, saat ini ia tak lagi memiliki harta yang berharga. Bahkan, kini, anaknya terancam putus sekolah. Saya sudah enggak punya apa-apa lagi sekarang, tuturnya. Abdurrahman juga menyampaikan permohonan maafnya pada Bupati dan Wakil Bupati karena telah memberanikan diri menceritakan ke publik tanpa terlebih dulu memberitahukannya pada mereka. Langkah ini terpaksa dilakukannya agar publik mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam persoalan yang melilitnya dan ketiga tersangka lainnya. Kami mohon Pak Presiden, Pak Kapolri, dan Pak Menko Polhukam, serta Komisi 3 DPR RI untuk memberikan keadilan pada kami. Dunia akhirat kami enggak ikhlas kalau dizalimi seperti ini, tegas dia. Kasus ini bermula saat Polres Lampung Utara mengamankan Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMDT Ismirham Adi Saputra, dan Kepala Seksi Pemdes Ngadiman, dan rekanan pengelola Bimtek Nanang tersebut pada tanggal 27 April tahun 2022. Kedua pejabat itu disebut-sebut menerima sejumlah uang dari Nanang. Untuk kedua kegiatan Bimtek tersebut, para kepala desa harus merogoh kocek seharga 7,5 juta rupiah. Kegiatan ini diikuti tak kurang dari 202 peserta.
Kegiatan sendiri dilakukan di Bandar Lampung pada 26 sampai 27 Maret tahun 2022 dan Bandung pada 28 sampai 31 Maret tahun 2022. Ini pernyataan ini bukan dari saya sendiri, dari pengusaha. Ya, pernyataan itu bisa dari pengusaha, dari CP-nya, direktur CP-nya yang menyampaikan itu di sini. Kami sesuai dengan tupoksi kami masing-masing ada di sini. Yang pengusahanya ada, kasihnya ada, Pak Ngadiman, dan kabit saya ada, dan saya ada di sini. Dari kapan sampai kapan perasaannya? Itu terjadi pasca kejadian yang di Polres Lampung Utara. Total berapa? Miliaran. Pemerasan itu sendiri untuk apa sih? Ya untuk itu kasus ini. Untuk menutup Iya. kasus ini. Iya. Kasus Bintek ya Pak? Iya. Di 2022 itu terdapat anggaran dana desa yang diatur oleh undang-undang, itu pelaksanaan bimbingan teknis kepala desa pratugas kepala desa. Sesuai dengan Perbu, kami kan memfasilitasi pemerintahan desa. Pihak ketiga datang ke kami hubungkan langsung dengan BKAD dan Abdesi. Yang dituduhkan kepada saya itu kan 30 juta yang diterima, benar. Saya terima 30 juta. Tapi itu menurut saya itu operasional saya. Satu, dasarnya dana itu kami PMD ini tidak tersedia dana pendampingannya. Dana pendampingannya tidak ada dan kami ada surat resmi dari pihak perusahaan untuk minta pendampingan sama kami. BAP yang tertuang di dalamnya yang selama ini itu adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Karena kami tidak boleh menyatakan yang sebenarnya. Selain saya dikriminalisasi, saya juga diperas. Diperas melalui pimpinan. Keluarga kami ini sudah mengikhlaskan kami ini untuk silakan diproses hukum. Tapi keluarga dan kami yang teraniaya ini mohon keadilan. Pertama, dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, Bapak Menko Polka Mahfud MD, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung RI, dan Komisi 3. Kami mohon bantuannya tegakkan keadilan yang sebenarnya. Sementara barang bukti yang disita diantaranya ialah dokumen yang berkaitan dengan kegiatan yang dikelola oleh Lembaga Bina Pengembangan Potensi dan Inovasi Desa, laporan transaksi keuangan BPPID, sejumlah ponsel. Kemudian, 1 bundel laporan pertanggungjawaban, 1 lembar kwitansi setoran peserta, dan uang tunai sebesar Rp36.950.000. Kasus ini kemudian diambil oleh Polda Lampung karena terkesan mandek. Hasilnya, pada Juli tahun 2023, Abdurrahman ditetapkan sebagai tersangka. Dengan demikian, total tersangka dalam kasus ini berjumlah 4 orang. Lalu, pada tanggal 15 Oktober tahun 2023, Polda Lampung menyatakan bahwa kasus ini telah siap untuk dilimpahkan kepada pihak kejaksaan.